Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kembali lagi di sini bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita memasuki bab yang baru yaitu bab himpunan. Dan yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu konsep himpunan dan sifat-sifat himpunan. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi, Butia akan menyampaikan peta konsep terlebih dahulu. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari selama kita mempelajari bab himpunan? Nah, nanti kita akan mempelajari tentang konsep himpunan dan juga sifat-sifat himpunan. Dan pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari bagaimana operasi himpunan. Ya, sekarang kita masuk ke konsep himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, maksudnya didefinisikan dengan jelas itu apa? Contohnya, kumpulan hewan berkaki 4. Tentu kita tahu, oh hewan berkaki 4 itu ada. Nah, contohnya apa? Nah, di sini ada harimau, kucing, gajah, dan lain-lain. Maka, kumpulan hewan berkaki 4 ini merupakan himpunan. Sekarang ada lagi, kumpulan siswa yang lahir di bulan September. Nah, berarti kita cari nih, siapa-siapa saja yang lahir di bulan September. Ini juga jelas. Ada lagi kumpulan nama kota di Indonesia yang berawalan dengan S. Ada tidak? Ada ya. Contohnya Semarang, Surabaya, Solo, dan lain-lain. Sekarang, kalau kumpulan wanita cantik. Nah, definisinya wanita cantik. Kalau ini merupakan kata sifat. Nah, kalau cantik ini kan relatif. Cantik, ganteng, dan lain-lain itu relatif. Karena apa? Ada yang mengatakan, enggak, dia enggak cantik kok. Ada yang, enggak, dia tuh cantik. Menurut saya dia cantik. Nah, kan definisinya tidak jelas. Bisa dua kemungkinan. Jadi, kumpulan wanita cantik ini bukan merupakan himpunan. Ada lagi, kumpulan guru yang tinggi. Nah, tinggi di sini ini bisa berarti jelas dan tidak jelas tergantung pada kata-katanya atau kalimatnya. Di sini kumpulan guru yang tinggi. Nah, tinggi seberapa? Tinggi menurut saya 150 cm itu sudah tinggi. Ada yang bilang enggak, tinggi itu lebih dari 170, misalkan seperti itu. Nah, maka ini bukan merupakan himpunan. Merupakan himpunan jika kumpulan guru yang tingginya di atas 170 cm. Nah, ini jelas ya. Jadi kita lihat mana saja guru yang tingginya di atas 170 cm. Maka kesimpulannya, definisi yang tidak jelas itu biasanya mengandung kata sifat. Oke? Sekarang kita masuk ke cara menulis himpunan. Jadi menulis himpunan itu ada aturan-aturannya. Yang pertama, himpunan diberi nama dengan huruf kapital. Misalkan himpunan A, B, C. Jadi A, B, dan C-nya ini harus kapital. Contohnya, A itu harimau, kucing, sapi, kuda. Ya, jadi anggota-anggota himpunan A itu ada harimau, kucing, sapi, kuda. Nah, misalkan lagi kalau misal ada himpunan A, itu bilangan ganjil, berarti 1, 3, 5, 7. Misal seperti itu. Jadi himpunan itu dituliskan dengan mendaftar nama-nama anggotanya. Oke, yang kedua, menggunakan kurung kurawal di awal dan di akhir. Nih, ini kurung kurawal ya. Bukan kurung yang biasa. Jadi ada lenggok-lenggoknya. Inilah yang dinamakan dengan kurung kurawal. Contohnya, A itu anggota himpunan
isinya anggotanya harimau, kucing, sapi, kuda. Misalkan himpunan A bilangan ganjil, maka A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Tutup dengan kurung kurawal juga. Ya. Misalkan lagi ada yang nanti bentuknya seperti ini. A sama dengan himpunan X, membacanya ya. Ini kurung kurawalnya dibaca himpunan X, di mana X anggota hewan berkaki 4. Hasilnya ini. Kalau seperti ini bebas, kalian bisa tulis sapi, bisa tulis kambing, bisa ditulis kuda dan lain-lain yang berkaki 4. Nah, ada lagi untuk menulis himpunan itu menggunakan diagram Venn. Jadi menyajikan himpunan dalam bentuk gambar atau diagram Venn. Contohnya, misal ini. Ini hewan beranak. Nah, ada sapi, kucing, paus, terus ini hiu, ular, ya. Ini yang hewan beranak. Nah, yang bertelur ada ayam, penyu, ikan, ini elang ya, burung. Nah, ternyata ada juga yang merupakan anggota beranak dan bertelur, yaitu hiu dan ular. Nanti kita akan jelaskan apa sih yang di sini. Oke, ada lagi contoh. Misalkan di sini ada himpunan semesta, di mana di dalamnya ada himpunan A. Himpunan A itu 2, 3, 5, 7. Berarti ini bilangan apa? Bilangan prima. Nah, yang himpunan B di sini itu ada 1, 3, 5, 7, 9. Maka ini bilangan ganjil. Nah, yang di luar ini bukan himpunan A, bukan himpunan B. Dan nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Dan kita masuk ke istilah dalam himpunan. Jadi ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Di antaranya yang pertama adalah kardinalitas, yaitu ukuran yang menyatakan jumlah anggota suatu himpunan. Bisa ditulis dengan N dalam kurung atau garis 2 seperti ini. Contohnya, A, anggota himpunannya ada 1, 2, 3, 4. Maka NA atau jumlah anggota himpunan A ada 4. Kok ada 4, Bu? Ya, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Atau garis A digaris lagi sama dengan 4. Bebas mau pilih yang ini atau yang ini. Nah, contoh yang lain. A, himpunan A berisi anggota harimau, kucing, sapi, kuda, dan kambing. Maka NA-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Atau jumlah anggota himpunan A ada 5. Boleh kalian tulis dengan ini saja atau yang ini. Ya. Sekarang yang kedua adalah himpunan semesta. Himpunan yang memuat seluruh anggotanya dilambangkan dengan S besar. Ya. Contohnya, misalkan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka semesta dari himpunan A adalah S himpunan bilangan asli. Ya, jadi semestanya yang seluruh anggotanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu merupakan bilangan asli. Itu himpunan semesta. Ya, yang selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota. Dilambangkan dengan kurung kurawal tanpa isi. Ya, buka kurung kurawal tanpa isi, tutup lagi. Contohnya apa? A adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf Y. Ada nggak yang berawalan dengan huruf Y? Nggak ada, karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggak ada yang berawalan dengan huruf Y. Maka
A adalah himpunan kosong. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu himpunan berhingga. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Contohnya, himpunan bilangan prima lebih kecil dari 7. Ya, dibacanya ini. Himpunan bilangan prima lebih kecil dari 7. Maka A, anggota himpunannya adalah bilangan prima yang di bawah 7, lebih kecil dari 7. Ada 2, 3, 5. Nah, selanjutnya maka NA sama dengan 3 atau jumlah anggota himpunan A ada 3. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Sekarang yang selanjutnya adalah himpunan tak berhingga. Kalau ini tadi dibatasi, ada batasnya kurang dari 7 dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang tak berhingga. Maksudnya apa? Yaitu himpunan yang anggotanya tak terhitung. Contoh, A, himpunan bilangan bulat. Seperti yang kita ketahui, bilangan bulat adalah bilangan yang di bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi, A, anggota himpunannya ada negatif 100 ke negatif 1000, itu masih termasuk bilangan bulat. Dan di sini juga iya, ada masih 1000, sejuta, 1 miliar, dan lain sebagainya masih termasuk dalam bilangan bulat. Maka untuk mempersingkat, kita tulis di sini kurung kurawal, titik-titik ini mewakilkan kalau masih ada banyak sekali. Nah, Bu Tia mulai dari negatif 1. Bu, kalau saya mulai dari negatif 2, boleh. Saya mulai dari negatif 10, boleh. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Nah, pakai titik lagi. Jadi ini mewakilkan bahwa bilangan ini, bilangan himpunan A ini bilangan yang tak berhingga. Seperti itu. Yang kita akan bahas adalah hubungan antar himpunan. Dan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di himpunan bagian. Ya. Nah, apa itu himpunan bagian? Himpunan yang merupakan bagian dari himpunan lainnya. Maksudnya di sini, misalkan di sini Bu Tia ada diagram Venn, di mana anggota himpunan B itu 1, 2, 3, 4, 5, dan anggota himpunan A-nya itu 1, 2, 3. Jadi kalau kita lihat, anggota himpunan A ini merupakan bagian dari anggota himpunan B. Semua anggota yang ada di dalam himpunan A itu merupakan bagian dari anggota himpunan B juga. Maka kita tulis A, himpunan bagian B. Lambang himpunan bagian ini. Seperti ini. Ya. Nah, selain itu, kita juga dapat menghitung jumlah himpunan bagian dengan rumus 2 pangkat N. Maksudnya, misalkan di sini nih, ada himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Bisa saja himpunan A hanya 1 dan 2. Bisa saja hanya 1. Nah, kira-kira ada berapa banyak himpunan bagian dari anggota B? Nah, kita bisa hitung. Caranya dengan rumus 2 pangkat N. Bisa 1 saja, bisa 2 saja, bisa 3 saja, 4, 5, bisa 1 dan 2, 1 dan 3, 3 dan 4, dan lain sebagainya. Itu kira-kira ada berapa jumlahnya? Nah, kalau kita buat satu-satu kan tentu terlalu banyak. Nah, kita gunakan rumus 2 pangkat N. Contoh, misalkan ada soal tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A 1, 2. Jadi hanya ada 2 anggota himpunan A. Kita jawab NA. Banyaknya anggota himpunan A ada berapa? Ada 2. Maka rumus himpunan bagian 2 pangkat N sama dengan 2 dipangkat 2 pangkat 2. Artinya 2 dikali 2. Kalau 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kalinya ada 3. Oke,
Sekarang 2 kali 2 hasilnya 4. Buktinya mana? Nah, buktinya himpunan bagiannya itu bisa merupakan himpunan kosong, nggak ada anggotanya. Yang kedua bisa hanya satu saja yang merupakan himpunan bagian. Kalau ini kan 1, 2, 3, berarti ada 3 anggota. Nah, ini bisa hanya satu saja. Bisa hanya duanya saja. Dan yang kemungkinan terakhir ada 1 dan 2. Seperti ini ada 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2. Sudah kan? Karena hanya ada 2 anggota himpunan. Kalau 3 anggota himpunan, 4 anggota himpunan. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan yang ada di LKPD. Sampai di sini untuk bab himpunan yang pertama. Selanjutnya kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.